Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Al-Fajri Ramadan, NIM 19233013. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata perkuliahan Manajemen Keuangan 2 yang dipimpin oleh dosen Ibu Yolanda Safitri. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi apa saja yang saya dapatkan di Manajemen Keuangan 1, dan saya harus menjelaskannya kembali. Baik, di video ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, materi yang saya dapat dari Manajemen Keuangan 1 yang pertama yaitu ada 3 bentuk hukum organisasi perusahaan. Dalam 3 bentuk organisasi perusahaan tersebut terdapat ada keunggulannya dan ada kekurangannya. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan, yaitu 1. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang atau pendiri usaha. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu tanggung jawab utang tidak terbatas. Yang kedua, jarang ada yang bertahan. Yang ketiga, relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Yang kedua, perusahaan persekutuan atau firma dan komanditer. Dalam perusahaan persekutuan ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan kreditor. Yang kedua, keahlian dan keterampilan bertambah. Yang ketiga, modal tersedia banyak. Dan ada pula memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, umur yang tidak terbatas. Yang kedua, lemahnya pengendalian. Yang ketiga, tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Dalam perseroan terbatas atau PT ini ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu adanya kemungkinan untuk teknologi dan ilmu. Yang kedua, umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman. Dalam perseroan terbatas ini ada pun memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu adanya sistem pajak ganda. Yang kedua, biaya pendirian yang tidak sedikit. Yang ketiga, adanya kewajiban membuat laporan. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari manajemen keuangan yang menjadi pokok seorang manajer keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama, planning. Planning ini yaitu perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting. Budgeting ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian dana anggaran biaya agar lebih efektif. Yang ketiga, controlling. Controlling ini yaitu pengawasan perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, auditing. Auditing ini yaitu harus dilakukan agar
server dengan standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting. Reporting ini yaitu laporan mengenai keuangan serta analisa rasionya. Skip. Berapa? Ya. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas tentang dalam memahami manajemen keuangan dan juga keputusan di bidang keuangan harus perlu memahami beberapa prinsip keuangan. Yang pertama, 1. Incremental benefit. Incremental benefit ini yaitu keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Yang kedua, capital market efficiency. Capital market efficiency ini yaitu pasar modal di mana harga aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada. Yang ketiga, risk return trade-off. Risk return trade-off ini yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya perbuatan antara resiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Selanjutnya, diferensifikasi. Diferensifikasi yaitu menyusun portofolio yang menyertakan berbagai jenis investasi dengan tujuan mengurangi risiko. Selanjutnya, risk aversion. Risk aversion ini yaitu prinsip yang memiliki alternatif dengan risiko keuntungan dan risiko terbesar. Baik, saya akan menjelaskan materi. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang laporan keuangan dan aliran kas. Laporan keuangan menjawab kebutuhan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Melalui analisis keuangan, manajemen bisa melakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah untuk perbaikan kinerja perusahaan. Dalam laporan keuangan dan aliran kas, terdapat dua kelompok yang menggunakan laporan keuangan. Yang pertama, pengguna internal atau internal user, mencakup para manajer, CEO, SIO, SFO, maupun auditor internal dalam perusahaan. Yang kedua, pengguna eksternal. Dalam pengguna eksternal ini terdapat bank, exciting maupun potensial stakeholder, analisis, merger dan akuisisi di seksi pemerintah dan wakil tenaga kerja. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Dalam manajemen keuangan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja perusahaan. Yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Modal kerja yaitu modal kerja suatu perusahaan dagang relatif rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja. Yang kedua, syarat pembelian bahan baku, yaitu untuk memproduksi barang dagangan sangat mempengaruhi jumlah modal kerja. Yang ketiga, syarat penjualan, yaitu semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan, yaitu semakin tinggi tingkat perputaran
persediaan, maka jumlah modal semakin rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari manajemen kas. Tujuan dari manajemen kas yaitu untuk menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mempertimbangkan risiko dana imbal hasil supaya dapat terjadi keseimbangan antara banyak sedikitnya kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis arus kas yang ada dalam perusahaan. Yang pertama, kas aktivitas investasi. Kas aktivitas investasi ini yaitu untuk mengembangkan semua perusahaan. Yang kedua, kas aktivitas operasi. Kas aktivitas operasi ini yaitu berhubungan dengan segala jenis kegiatan operasional yang terjadi baik dari pengeluaran maupun pendapatan. Yang ketiga, kas aktivitas pendanaan. Kas aktivitas pendanaan yaitu mencatat berbagai macam hal yang berkaitan dengan investasi dan pengembalian uang oleh pemilik perusahaan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan apa hubungan antara nilai pasar obligasi dengan tingkat bunga obligasi dan tingkat keuntungan yang diinginkan kreditor. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya yaitu penjelasan yang saya dapat yaitu hubungan antara tingkat bunga obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar. Tingkat bunga pasar hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan tingkat bunga deposito yang berlawanan arah. Maka, jika tingkat bunga pasar mengalami kenaikan yang diikuti dengan naiknya deposito bunga, akibatnya obligasi bunga mengalami penurunan sehingga obligasi akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat bunga pasar maka bunga obligasi ikut turun. Akibatnya bunga obligasi mengalami kenaikan sehingga obligasi akan turun. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa keputusan yang dapat pengangguran modal. Maksudnya mengapa keputusan pengangguran modal itu begitu penting? Di sini saya jelaskan bahwa karena mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Di dalam pengangguran modal terletak profitabilitas perusahaan jangka panjang. Pengangguran modal melibatkan manajemen keuangan untuk pengembalian keputusan yang dianggap sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang sangat panjang. Yang kedua, pengeluaran dana untuk keperluan meliputi jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, kesalahan dalam pengembalian keputusan akan mengakibatkan panjang dan berat. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pendapatan apa saja yang akan diterima oleh investor dari investasi saham. Di sini saya menjelaskan pendapatan dari investasi datang dari pembayaran bunga, capital gain, dan berbagai jenis pendapatan lain yang datang dari instrumen investasi. Setiap pendapatan dan hasil investasi mengacu sepenuhnya pada keuntungan finansial atas biaya awal investasi. Bentuknya seperti, misalnya, bunga atau dividen tidak relevan dengan pendapatan investasi selama pendapatan dihasilkan dari investasi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana sih perubahan pada tingkat bunga dan periode waktu investasi sangat berpengaruh terhadap nilai yang akan datang.
atau future value dari sejumlah uang. Di sini saya menjelaskan nilai yang akan datang atau bisa disebut dengan future value, yang mana nilai yang akan datang merupakan nilai yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Karakteristik dari uang akan kemungkinan jumlah uang yang dimiliki seseorang menjual berlipat ganda. Nilai dari uang yang akan datang ini sendiri bisa ditentukan dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman pada periode tertentu. Baik, sekianlah penjelasan dari materi manajemen keuangan 1 yang saya simpulkan atau yang saya dapat. Kalau ada salah dan kilafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.